Halo, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin kita semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Senang sekali hari ini kita dapat beribadah bersama-sama di ibadah usia emas. Semua hanya karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Mari saat ini saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu mengikuti terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Filipi 4 ayat 8 sampai yang ke-9 berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Jalankanlah apa yang kalian pelajari dan terima dari saya, baik dari kata-kata maupun dari perbuatan-perbuatan saya. Allah sumber sejahtera akan menyertai kalian. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bersama boleh datang untuk beribadah di usia emas. Bapa, terima kasih untuk penjagaan dan pemeliharaan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami bersama menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Bapa yang menolong, Bapa yang memimpin dari awal sampai akhirnya. Bapa, tolong setiap kami, untuk jaringan kami, dan juga hati pikiran kami, biarlah sungguh boleh tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah usia emas yang berpikir positif. Bapak Ibu permisi tanya, apakah akhir-akhir ini ada hal-hal yang Bapak Ibu pikirkan sehingga membuat Bapak Ibu merasa tidak tenang, gelisah, sedih, ataupun khawatir? Memang setiap kita, termasuk saya, tidak lepas dari memikirkan sesuatu. Pasti ada saja yang kita pikirkan, bukan Bapak Ibu? Nah, di ayat yang tadi sudah kita baca, mau mengajak setiap kita untuk terus berpikir positif apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, surat Filipi sering disebut sebagai letter of joy atau surat sukacita. Penulis surat ini adalah Rasul Paulus. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika Rasul Paulus menulis surat ini, ia sedang berada di dalam penjara. Menarik ya. Di tengah penderitaannya di dalam penjara, Paulus bisa menulis sebuah surat yang berisi penguatan bagi jemaat di Filipi. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka harus tetap hidup bersukacita walau di tengah penderitaan dan kesusahan yang sedang mereka hadapi. Jika kita membayangkan posisi Rasul Paulus, tentu ia sedang berada posisi yang tidak enak, bukan? Bisa saja saat itu penjaranya lebih buruk daripada penjara-penjara yang ada saat ini. Dalam kondisi seperti itu, Rasul Paulus tetap bisa merasakan damai sejahtera Allah, dan damai sejahtera itu juga dibagikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Apa sih rahasia Rasul Paulus itu sehingga membuat ia tetap bisa bersukacita? Apa sih rahasianya sehingga Rasul Paulus tetap bisa merasakan damai sejahtera di tengah penderitaan yang ia hadapi?
Dari Filipi 4 ayat 8 sampai ke 9 yang tadi sudah kita baca, menunjukkan ada dua hal yang bisa membuat Rasul Paulus tetap merasa bersukacita dan tetap merasakan damai sejahtera. Apa itu? Yang pertama, pikiran yang positif. Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan akan menentukan reaksi yang kita berikan terhadap sesuatu. Jika kita berpikir positif terhadap sesuatu, maka kita akan menikmati dan melewati hal tersebut dengan semangat, gembira, dan menyenangkan. Tetapi sebaliknya, jika kita berpikir negatif, maka semua yang kita lakukan itu akan terasa berat, tidak selesai-selesai, bahkan tidak menyenangkan. Begitu pula dengan Rasul Paulus. Jika ia berpikir negatif untuk semua hal yang ia alami, pasti ia akan merasa kecewa sekali dengan Tuhan. Dia pasti akan mengeluh di dalam setiap pelayanan yang ia lakukan. Bahkan fatalnya, ia bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi ia tidak melakukannya, Bapak Ibu. Ia tetap berpikir positif, sehingga ia tetap bisa bersukacita melayani Tuhan apapun yang terjadi. Karena ia menjaga hati dan pikirannya di dalam Tuhan. Semua yang ia lakukan berpusat kepada Kristus. Pada ayat yang ke-8 yang tadi sudah kita baca, menunjukkan ada 8 aspek apa saja yang Rasul Paulus pikirkan sehingga ia tetap bisa bersukacita dan merasakan damai sejahtera. Aspek yang pertama adalah benar, yang berarti semua sesuai dengan firman Tuhan. Aspek yang kedua adalah mulia, yang artinya sesuatu yang tidak bercela. Aspek yang ketiga adalah adil, yang artinya sesuai dengan hukum yang ada. Aspek yang keempat adalah suci, yang artinya kekudusan Allah. Aspek yang kelima adalah manis, yang artinya membawa kesenangan bagi orang lain. Aspek yang ketujuh adalah kebajikan, yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Aspek yang kedelapan adalah patut dipuji, yang artinya hal yang memuliakan Allah. Jika dirangkum kedelapan aspek di atas, hal positif yang Rasul Paulus maksud adalah semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi Rasul Paulus ketika menghadapi semua yang terjadi. Ia tidak takut akan apapun yang ada di depannya karena ia tahu siapa yang berjalan di depannya. Itu artinya ketika kita mau hidup penuh damai sejahtera, hidup kita harus dikuasai oleh sumber damai sejahtera itu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi dasar kehidupan kita, karena jika kita memiliki dasar yang benar, maka pikiran kita tidak akan terganggu dengan hal-hal yang buruk. Pikiran kita juga tidak akan terganggu dengan hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir. Contohnya, mungkin berita di TV ataupun kabar tentang sakit penyakit. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita terus berhati-hati untuk semua berita yang kita terima atau kita dengar. Karena itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Jika kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari,
Orang yang berpikir positif akan selalu melihat segala sesuatu dari sisi baiknya, Bapak Ibu. Sedangkan orang yang berpikir negatif akan melihat segala sesuatu itu dari sisi negatifnya, sisi buruknya. Misalnya, ketika lagi tidak enak badan, orang yang berpikir positif pasti yakin bahwa ada Allah yang memelihara, ada Allah yang menguatkan, ada Allah yang selalu menjaga. Sedangkan orang yang berpikir negatif mungkin akan mengeluh dan tidak merasakan sukacita. Orang yang berpikir positif pasti akan selalu bersyukur, tetap bersukacita, tidak mengeluh, sehingga ia akan terus merasakan damai sejahtera dari Allah. Karena damai sejahtera Allah itu selalu diberikan kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, kadang ketika kita sedang berpikir negatif, kita merasa semuanya aman-aman saja, merasa biasa-biasa saja, dan kita tidak berusaha untuk menghilangkan perasaan itu. Sehingga damai sejahtera Allah itu tidak bisa masuk di dalam hati kita. Sama seperti botol yang berisi air dan minyak, Bapak Ibu. Kita isi satu botol penuh dengan 80% air dan 20% minyak. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita masih bisa menikmati air itu dengan baik? Tentu tidak, bukan? Sedikit apapun minyak dalam botol itu membuat kita tidak bisa menikmati air itu. Sama dengan kehidupan kita, ketika ada pikiran negatif sedikit apapun, itu bisa membuat kita merasakan, itu bisa membuat kita tidak merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Mari nikmati sukacita dan damai sejahtera dari Allah dengan tidak membiarkan pikiran negatif menguasai kita. Tuhan telah memimpin kita sampai hari ini. Memimpin Bapak Ibu bisa sampai pada usia emas, itu semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan selalu memimpin langkah Bapak Ibu. Tuhan juga selalu mencukupkan semua yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sampai hari ini. Mungkin hari ini Bapak Ibu merasa ada relasi dengan anak yang kurang baik, ada masalah dengan kesehatan yang menurun, ada pikiran-pikiran yang membuat Bapak Ibu khawatir. Apapun yang terjadi, tetaplah percaya Allah yang telah memimpin Bapak Ibu sampai hari ini akan terus memimpin dan menolong. Tetaplah berpikir positif dan terus mengandalkan Tuhan. Karena Allah yang kita percaya, yang telah menuntun Bapak Ibu sampai hari ini, Dia juga yang akan terus memimpin, menolong, melewati setiap masalah yang terjadi hari ini. Teruslah berdoa dan yakin kepada penyertaan dan pimpinan Tuhan. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus adalah lakukan yang positif. Bapak Ibu, kita tidak hanya berhenti kepada pikiran yang positif saja. Pikiran yang positif seharusnya membuat kita melakukan hal yang positif juga. Pada ayat yang ke-9 yang kita baca tadi, Rasul Paulus mengajak kita untuk melakukan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar, dan apa yang sudah kita terima. Rasul Paulus memberi teladan untuk melakukan hal-hal yang positif, Bapak Ibu. Teladan apa yang sudah Rasul Paulus berikan? Dalam perjalanannya ke Efesus, Filipi, Kolose, dan kemanapun, Rasul Paulus melakukan sebuah
hal yang istimewa, yaitu pelayanan. Pelayanan di sini tidak selalu tentang berkhotbah di depan orang, tidak selalu tentang mengajari orang akan firman Tuhan. Tetapi pelayanan di sini juga menyangkut tentang apa yang Paulus lakukan kepada orang lain. Contoh, membantu orang lain, menolong orang yang ada di sekitarnya, berrelasi dengan baik dengan setiap orang yang ia temui, sehingga ketika ia berada dalam kesulitan, ada orang-orang yang mau menolongnya. Ada orang-orang yang menguatkannya, dan ada orang-orang yang mendoakannya, Bapak Ibu. Pikiran positif Rasul Paulus tidak hanya ada di dalam pikirannya, tetapi semua pikiran positifnya tercermin di dalam kehidupan ketika ia melayani jemaat. Pelayanan menjadi salah satu bukti bahwa Rasul Paulus tidak hanya terus berpikiran positif, tetapi ia juga melakukan hal-hal yang positif. Pelayanan menjadi salah satu cara untuk menyalurkan pikiran yang positif itu. Demikian juga dengan setiap kita, Bapak Ibu. Jika saat ini Bapak Ibu masih bisa hadir di gereja, hadirlah. Kehadiran Bapak Ibu memberi energi yang positif kepada orang lain. Dan jika masih bisa, jadilah pelayan bagi sesama anggota tubuh Kristus di gereja. Pelayanan apapun yang bisa Bapak Ibu lakukan, lakukanlah. Namun, jika kondisi kesehatan membuat Bapak Ibu tidak bisa hadir di gereja, tetaplah melayani. Tetaplah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Baik itu yang ada di rumah, baik itu di tetangga, atau dimanapun. Bapak Ibu juga bisa melayani dengan cara mendengarkan cerita mereka, memberi nasihat atau masukan, atau membuatkan makanan atau minuman. Bahkan Bapak Ibu bisa melayani dengan senyuman Bapak Ibu yang baik. Apapun pelayanan kita lakukan, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Atau karena kondisi kesehatan, Bapak Ibu tidak bisa bangun dari tempat tidur atau hanya duduk saja di kursi roda, Bapak Ibu tetap bisa melayani. Yaitu dengan cara Bapak Ibu menjadi pendoa. Berdoa bagi orang lain, berdoa bagi keluarga, berdoa bagi orang-orang di sekitar, berdoa bagi orang-orang di tempat jauh, berdoa bagi hamba Tuhan, berdoa bagi pekerjaan Tuhan di gereja, dan juga Bapak Ibu bisa berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Karena doa sanggup menjamah yang jauh dan memulihkan yang tak terlihat oleh kita. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu untuk berdoa bagi orang lain, Bapak Ibu. Pelayanan doa juga sangat penting. Meskipun tidak ada yang melihat dan mungkin tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu semua pelayanan yang Bapak Ibu lakukan dengan setia. Apapun yang pelayanan yang kita lakukan, lakukanlah dengan tulus dan keluar dari pikiran yang positif, pikiran yang dikuasai oleh firman Tuhan. Dengan begitu orang lain akan merasakan dampak positif yang kita berikan dan memberi kekuatan bagi orang lain untuk menjalani hari-hari mereka. Bapak Ibu yang terkasih,
Allah telah memberikan kepada setiap kita damai sejahtera. Tetapi kadang kita tidak bisa merasakan damai sejahtera itu karena pikiran negatif yang sering muncul di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, teruslah belajar menjadi pribadi yang berpikiran positif. Berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Agar kita bisa merasakan sukacita dan bisa merasakan damai sejahtera yang dari Allah. Selain berpikir positif, kita juga harus melakukan hal-hal yang positif agar orang lain bisa merasakan dampak dari yang kita berikan dimanapun kita berada. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tetapi percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memampukan kita untuk memiliki kehidupan yang positif. Dan akan menuntun kita untuk terus berpikir dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi pelayan yang melayani dimanapun kita berada. Melayani dalam kondisi apapun. Baik di gereja, di rumah, maupun di tempat tidur kita. Mari Bapak Ibu, teruslah berpikiran positif dan melakukan hal-hal yang positif agar damai sejahtera Allah terus kita rasakan dari saat ini sampai seterusnya. Amin. Tuhan akan menolong setiap kita dan memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang telah memberikan damai sejahtera itu. Bapa, tolong kami rindu, kami ingin sekali Tuhan, terus merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Tuhan, ajar kami, tolong kami, untuk kami terus boleh berpikir positif, untuk kami boleh terus melakukan hal-hal yang positif, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera, sukacita yang telah Allah berikan kepada setiap kami. Dan juga Tuhan, tolong kami juga rindu boleh melayani Engkau dimanapun kami berada. Dan dalam kondisi apapun, kami mau terus hidup bagi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk terus boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami boleh memancarkan kasih Kristus dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sungguh bersyukur karena Tuhan memimpin kita boleh beribadah di usia emas hari ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan terus menolong Bapak Ibu untuk melewati setiap hari-hari dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.